Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 594. Setelah sore tiba, waktu kerja yang berakhir, Jenna dan papanya pun akan pulang. Kenshin pun diminta mengantarkan. Jenna itu berkata, "Hei lu sopir baru, ayo antarkan aku pulang, pakai mobil perusahaan ini. Sekalian setelah itu, antarkan juga ke pesta temanku." Kenshin pun mengiyakan. Namun sebelumnya Kenshin memberi pesan ke Kaori, kalau dirinya mungkin akan pulang agak malam, sebab mengantar seorang wanita, anaknya pemimpin di tempatnya kerja. Kenshin selalu memberitahukan tentangnya, agar Kaori tak salah paham nantinya. Dan Kaori pun mengiyakan. Kemudian setelah beberapa waktu, Kenshin telah tiba di rumahnya Pak Jeffrey. Lantas Jenna itu bicara, "Oh ya Pap, habis ini Jenna langsung keluar, karena lagi diundang teman pesta. Jadi Jenna pinjam mobilnya Papa." Pak Jeffrey pun lalu berkata, "Oh ya kamu sopir, apa bisa mengemudi mobil itu?" Pak Jeffrey sambil menunjuk mobilnya, yang diparkir di halaman rumahnya. Kenshin menjawabnya, "Oh sepertinya saya bisa Pak." Dan Pak Jeffrey membalasnya, "Jangan bilang sepertinya, kalau kamu nggak yakin nanti bisa gawat. Karena itu mobil mahal, satu gores sedikit saja puluhan juta harga servisnya." Jenna pun ikut berkata, "Iya nih sopir, aku dari tadi juga nggak yakin kalau kamu bisa mengemudi mobil mahal di rumahku. Pasti asal bicara aja lagaknya. Kalau gitu papa aja ya yang mengantarkan Jenna, biar sopir ini pulang naik angkutan. Daripada nanti kenapa-napa di jalan Pap." Waduh, Kenshin diremehkan sekali. Tak bisa mengemudi mobil BMW. Dan Pak Jeffrey itu menjawabnya, "Papa nggak bisa Jenna, karena sebentar lagi ada tamu." Kemudian papanya Jenna itu bicara, "Begini saja Jenna, pakai mobil yang biasa dulu, biar bisa diantar sopir ini." Jenna menjawabnya, "Ya nggak mau Pak, Jenna malu nantinya. Kan teman-teman Jenna mobilnya mahal semua. Masa Jenna anaknya orang kaya hanya naik mobil biasa, Papa kan bisa malu nantinya." Dan Pak Jeffrey pun berkata, "Ya sudah kamu sopir baru. Ayo coba saya mau lihat. Apa kamu bisa menyalakan mobil itu?" Kenshin diberikan kuncinya. Pak Jeffrey dan Jenna melihatnya. Melihat Kenshin yang dengan mudahnya bisa menyalakan mobil mewah itu. Kemudian Pak Jeffrey pun bicara, "Ya sudah kalau gitu coba jalankan mobilnya. Apa kamu bisa?" Kenshin pun melakukan. Setelah melihat Kenshin begitu, Pak Jeffrey pun lalu bilang, "Ya sudah Jenna, pakai mobil papa saja Jenna. Sopir ini bisa mengemudikan." Kemudian Kenshin disuruh menunggu di luar. Tak lama berselang, setelah Jenna selesai berdandan, Jenna pun datang dengan diantar mamanya. Mamanya itu ingin melihat sopir barunya. Setelah sampai dan melihat Kenshin, mamanya Jenna pun berkata, "Oh jadi mas ini sopir baru itu. Selamat ya kerja di perusahaan papanya Jenna. Harap kerjanya yang baik. Kalau baik nanti dapat bonus gajian. Dan ini saja masnya sudah beruntung bisa mengemudi mobil yang mahal ini. Kan mana ada sopir perusahaan yang naik mobil BMW. Yang ada hanya naik mobil pick up dan truk besar. Jadi mas ini beruntung sekali. Baru pertama kerja, sudah bisa merasakan mobil yang mahal." Kenshin tersenyum dibilang begitu. Kemudian mamanya Jenna bicara, "Kalau gitu hati-hati ya mengantar putri saya." Kenshin pun mengiyakan. Membalasnya dengan berkata, "Baik nyonya, saya akan hati-hati." Kemudian mamanya Jenna pun bicara pada anaknya, "Oh ya Jenna, pulangnya jangan malam-malam, sebab papamu sebentar lagi ada tamu-tamu yang penting. Pemimpin-pemimpin perusahaan akan ke sini. Orang-orang kaya akan datang ke rumah ini. Bahkan ada yang pengusaha muda. Barangkali nanti suka ke kamu. Atau ada pula anaknya bos-bos itu, yang tertarik juga melihatmu. Jadi mama bisa punya mantu orang kaya. Sama-sama seperti kita." Jenna pun menjawab, "Ah mama bisa aja bicaranya. Teman-teman Jenna pun banyak yang kaya. Cowok-cowok yang suka pada Jenna.
Tapi Jenna masih menolaknya. Kenshin mendengar percakapan itu, belum mendapat informasi yang dicarinya. Dan Kenshin pun berjalan, mengantarkan Jenna ke tempat pesta temannya. Sementara itu setengah jam kemudian, rumahnya Pak Jeffrey kedatangan tamu-tamu yang penting. Bos-bos perusahaan yang baru dikatakan. Rupanya ada rapat yang akan dilakukan. Dengan memakai rumahnya Pak Jeffrey. Pak Jeffrey pun menyambutnya dengan senang. Begitu pula dengan istrinya. Rapat itu akan membicarakan sebuah proyek yang megah. Mereka terdiri dari 35 pengusaha, yang semuanya adalah seorang pimpinan. Dan salah satunya bilang, "Oh ya Pak Jeffrey," kata bos besar, "nanti proyek ini menjadi salah satu proyek yang megah di negeri ini. Keuntungannya tak terbayangkan. Perusahaan Pak Jeffrey sendiri pun nanti akan maju melesat. Makanya kita harus bekerja sama, merencanakan semua ini dengan matang." Waduh, rupanya pengusaha-pengusaha yang di sini mempunyai seorang bos besar pula, yang menjadi pimpinan pusat mereka. Dan bos besarnya itu tak hadir di rumahnya Pak Jeffrey. Kemudian Kenshin sendiri telah tiba di tempat tujuannya, mengantarkan Jenna ke rumah temannya. Terlihat suasana di luar nampak ramai. Teman-temannya Jenna pun berdatangan. Dan Jenna berkata pada Kenshin, "Helu sopir, tunggu di sini sampai gua pulang. Jaga mobil papaku ini. Awas kalau kamu kemana-mana." Kenshin pun berdiri di samping mobil itu. Kemudian Jenna disapa temannya. "Loh Jenna, ini cowok kamu ya? Kok nggak dikenalin sama kita? Sudah punya pacar kok nggak bilang-bilang?" Wah teman-teman semua, coba lihat Jenna ini. Dia sudah nggak single lagi. Jenna sudah punya pasangan. Ayo Jenna, ajak cowokmu masuk ke dalam. Untuk ikut merayakan pesta bersama kita. Kenshin terkaget mendengar itu. Lebih-lebih si Jenna sendiri, yang langsung tak terima dan menjawabnya. "Kalian ini gimana bicara begitu? Cowok ini adalah sopir gua. Bukan pacar tahu. Nggak bisa melihat ya kalian. Masa cowokku penampilannya begini? Tampangnya aja tampang sopir. Kalian menghina atau meledek gua? Kalau bicara yang benar ya. Cowok kaya yang menembak gua aja banyak yang aku tolak. Malah cowok miskin dibilang pacarku. Kalian ini bisa saja bercandanya. Ayo deh kita ke tempatnya Sandria. Kita berpesta di sana." Dan Jenna pun bilang ke Kenshin, "Hei lu sopir, diam saja di sini. Jaga mobil papaku ini." Teman-temannya Jenna pun tertawa semua. Di antaranya ada yang berkata, "Wah ternyata dia ini sopir ya Jenna. Aku kira cowok kamu. Maafin ya Jenna, kita nggak tahu kalau itu sopirmu. Soalnya sopirmu lain sih, tak seperti sopir pada umumnya." Dan mereka berjalan, masuk ke rumah yang punya pesta. Kemudian Sandria temannya, yang mengundang mereka pun menyambutnya. Sandria itu berkata, "Hai semuanya, terima kasih ya udah datang ke sini. Kenalin nih cowokku namanya Rega, yang berulang tahun hari ini." Teman-temannya pun memberikan ucapan selamat, termasuk pula Jenna, yang melihat rumah pacarnya Sandria, nampak besar dan mewah. Kemudian Rega yang punya acara itu bilang, "Ayo Sandria makan-makannya di luar. Karena mobil restoran akan datang. Nanti langsung dihidangkan di halaman." Sandria pun mempersilahkan temannya untuk kembali keluar lagi, menuju ke taman yang dekat dengan Kenshin. Kenshin yang berdiri di samping mobil, melihat Jenna dan teman-temannya berjalan. Bersamaan itu mobil restoran datang, yang berwarna putih agak panjang, serta ada nama restoran yang ternama. Si Jenna dan teman-temannya pun langsung bicara, "Wah asyik juga nih kayaknya. Restoran mahal pun sampai ke sini. Jadi pantas sekali kalau Sandria tadi bicara. Nggak perlu menyewa tempat yang bergengsi. Karena rumah ini pun sangat bagus sekali. Terlebih makanan-makanan mewah, yang datang pula sendiri." Rupanya itu adalah restoran miliknya Pak Mori, yang dipesan oleh yang punya acara. Kenshin yang melihatnya, belum sadar dirinya. Kenshin berdiri dengan tenangnya. Kemudian si Jenna dan teman-temannya pun menghampiri mobil-mobil restoran itu, bersiap akan menikmati hidangan. Sedang para karyawan restoran itu keluar dari mobilnya masing-masing. Mereka akan menyiapkan menu makanan. Bahkan ada yang memasak langsung di situ. Sedang Sandria bilang ke Jenna, "Hei Jenna, suruh sopirmu itu ke sini.
Beri dia makanan juga, biar dimakan di sana. Kasian hanya melihat saja. Masa ada pesta sopirmu nggak diberi makanan? Si Jenna pun menjawabnya. Baik Sandria, aku akan suruh sopirku itu ke sini. Jenna pun menghampiri Kenshin. Dan Jenna berkata, lu sopir, kamu dikata temanku, agar masuk ke halaman rumah itu. Mau diberi makanan pesta? Kenshin menjawabnya, baik mbak, saya akan ke sana. Sedang salah satu karyawan restoran yang di situ adalah seorang manajer yang bernama Denny, yang sangat mengenal Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.